Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil analisis kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syifaida Asdila dengan NIM 64230913. Dan di sini saya bersama rekan-rekan saya yaitu Perkenalan, nama saya Vanessa Tika Togatorop dengan NIM 64230446. Perkenalkan, saya Dita Amelia dengan NIM 64230062. Saya Cantika Sanafisa dengan NIM 64231241. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke materinya yang akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Fani SPT3. Di sini ada SPT massa. Pengertian SPT massa sendiri ialah surat pemberitahuan massa. Ini merupakan salah satu bentuk laporan pajak yang wajib disampaikan oleh wajib pajak atau WP kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP secara berkala. Biasanya setiap bulan. Laporan ini digunakan untuk melaporkan seluruh pendapatan dan pajak yang terutang selama periode tertentu, sehingga kewajiban perpajakan dapat terpenuhi dengan baik. Lalu di sini ada tujuan. Yang pertama, tujuan akuntabilitas, di mana mengedit setiap wajib pajak melaporkan pendapatan dan pajak yang sebenarnya, sehingga tidak ada pendapatan yang tidak dilaporkan atau yang tidak dibayar. Yang kedua, ada kontrol. Keinginan Direktorat Jenderal Pajak melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Yang ketiga, perencanaan pajak. Membantu setiap wajib pajak merencanakan pembayaran pajak secara lebih efektif dan efisien. Yang keempat, basis data pajak. Menyediakan data yang akurat dan terkini untuk keperluan perencanaan dan pengembalian kebijakan di bidang perpajakan. Lalu di sini ada jenis-jenis SPT. Yang pertama itu ada SPT massa PPh pasal 21, di mana dilaporkan oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima karyawan dan pajak yang telah dipotong. Yang kedua, SPT massa PPh pasal 22 dilaporkan oleh pihak yang melakukan pembayaran atas penghasilan tertentu seperti biaya, royalti, dan jasa. Yang ketiga, SPT massa PPh pasal 23 dilaporkan oleh pihak yang melakukan pembayaran data penghasilan tertentu kepada bukan penduduk. Yang keempat, SPT massa pasal 25 dilaporkan oleh wajib pajak yang memiliki penghasilan tertentu dan wajib melakukan pembayaran pajak angsuran. Yang kelima, SPT massa PPN dilaporkan oleh pengusaha kena pajak atau PKP atas peredaran barang atau jasa yang dikenakan pajak pertumbuhan nilai atau PPN. Lalu di sini ada unsur-unsur wajib pajak. Yang pertama itu identitas wajib pajak yang terdiri dari nama, NPWP, alamat, dan data identitas lainnya. Yang kedua, periode pajak. Masa pajak yang dilaporkan, misalnya dari bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Yang ketiga, penghasilan, di mana seluruh penghasilan yang diterima selama periode pajak. Yang keempat, pengeluaran. Pengeluaran yang berhubungan dengan penghasilan seperti biaya produksi, biaya pemasukan, dan sebagainya. Yang kelima, pajak yang terutang. Jumlah pajak yang harus dibayarkan atas penghasilan yang diperoleh.
Yang keenam, ada pajak yang telah dibayarkan. Jumlah pajak yang telah dibayar sebelumnya, misalnya pajak yang telah dipotong oleh pihak ketiga. Di sini juga ada cara melaporkan SPT massa yang lebih lebih memudahkan kita untuk melaporkan SPT massa itu. Pelaporan SPT massa dapat dilakukan secara online melalui portal DJP online. Cara pelaporannya itu umumnya cara pelaporan SPT massa lebih mudah secara online dan cepat dibandingkan dengan pelaporan secara manual. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian Excel, yaitu bagian penjelasan cara mengisi SPT, dan bagian pertama ini, bagian studi kasus, akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Cantigi. Pada tanggal 1 Agustus 2022, PT Jurnal Kos dengan NPWP 71.138.2/518.000 mengimpor gandum dari Australia dengan rincian sebagai berikut. Harga atau kos sebesar 5.813,45 $. Biaya asuransi atau insurance sebesar 2% dari harga jual. Biaya angkut atau freight sebesar 8% dari harga jual. Kurs pajak yang berlaku sebesar 14.220 per dolar AS. Biaya masuk sebesar 7,5% dari nilai CIF. Biaya masuk tambahan sebesar 2,5% dari nilai CIF. Proses impor ini dilakukan menggunakan dokumen PIB atau pemberitahuan impor barang dan berdasarkan invoice resmi dari pemasok. Pemotong PT Jurnal Consulting Indonesia dengan NPWP 71.138.2.416.00. Lalu di sini ada tabel hasil perhitungan dari data di atas. Di sini ada A, diketahui harga faktur atau cost, ini nilainya yaitu 5.813,45 $. Yang B, ada biaya asuransi atau insurance sebesar 2%, ini dari data pajak di atas, dikali harga faktur atau cost, yaitu sebesar 5.813,45 $, maka mendapatkan hasil 116,27 $. Lalu ada C, biaya angkut atau freight. Di sini sebesar 8% dari data pajak di atas dikali harga kos juga, harga faktur, yaitu 5.813,45 $, dan mendapatkan hasil sebesar 465,08 $. Lalu di sini ada CIF. CIF itu adalah cost ditambah insurance ditambah freight, atau harga faktur ditambah biaya angkut ditambah biaya asuransi. Perhitungannya di sini A ditambah B ditambah C, yang mana akan menghasilkan 6.394,80 $. Lalu di sini ada D, CIF dalam rupiah. Di sini hasil CIF sebesar 6.394,80 $, dikali 14.220 rupiah, ini didapat dari kurs pajak yang berlaku 14.220 rupiah per dolar AS, maka akan menghasilkan sebesar 90.909.091 rupiah. Lalu ada E, biaya masuk sebesar 7,5% dikali CIF dalam rupiah, yaitu 90.909.091 rupiah, maka menghasilkan 6.818.182 rupiah. Lalu ada F, biaya masuk tambahan, yaitu sebesar 2,5% dikali CIF dalam rupiah, yaitu 90.909.091 rupiah, maka menghasilkan 2.272.727 rupiah. Lalu di sini ada nilai impor, di mana nilai impor ini adalah D ditambah E ditambah F, maka menghasilkan 100 juta rupiah. Di sini gandum dikenakan tarif 0,5%, maka PPh pasal 22-nya yaitu 0,5% dikali nilai impor,
Maka 0,5% ini dikali tarif 0,5% dikali 100 juta rupiah, hasilnya yaitu 500.000 rupiah. Kemudian di sini ada pengisian bukti pemotongan atau pemungutan PPh pasal 22 dari Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak. Nah, yang pertama di sini ada nomor dengan nomor 65941544034. Nah, kemudian ada formulir BPBS. Kita silang yang PPh tidak final karena PPh kita belum final. Jadi yang PPh final kita kosongkan saja. Nah, kemudian ada A, identitas wajib pajak yang dipotong atau dipungut. Nah, A ini merupakan data dari PT yang mengimpor barang dari yang mengimpor barang tersebut, yang mengimpor gandum itu. Nah, yang pertama ada A.1 yaitu NPWP. Nah, NPWP dari PT yang mengimpor itu yaitu ada 7132825180000. Nah, nicknya kita kosongkan saja. Nah, ada yang A.3 yaitu nama PT dari pengimpor tersebut yaitu PT Jurnal Cons. Nah, setelah itu masuk ke B, pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut. Yang pertama ada B1 yaitu masa pajaknya, yaitu bulan Agustus tahun 2022, di mana si PT tersebut mengimpor barangnya. Nah, terus ada yang B2, kode objek pajak 22.100.03 itu dari PPh pasal 22. Nah, kemudian ada dasar pengenaan pajak yaitu 100 juta dari nilai tabel hasil perhitungan. Nah, kemudian ada tidak memiliki NPWP. Karena kita memiliki NPWP, jadi B4-nya itu kita kosongkan. Kemudian ada B5 yaitu dengan tarif 0,5%. Habis itu ada B6, PPh yang dipotong atau dipungut sebesar 500.000 itu dari nilai impor dikali dengan pasal PPh pasalnya yaitu 0,5%. Jadi 100 nilai impornya itu kan 100 juta dikali sama PPh pasalnya itu 0,5%, jadi 500.000. Nah, kemudian ada keterangan kode objek pajak yaitu B7, dokumen referensi. Keterangan kode objek pajak yaitu nilai impor DJBC dan bank devisa yang dikenakan tarif 0,5%. Nah, yang itu ada B7, dokumen referensi. Yang nomor dokumen yang pertama ada PIB atau disebut dengan pemberitahuan impor barang. Nah, yang kedua ada dokumen invoice yang diinput pada tanggal 1 bulan Agustus tahun 2022. Yang B8 sampai B12 itu kita kosongkan saja. Kemudian ada C, identitas pemotong atau pemungut. Nah, ini adalah identitas yang memotong pajak tersebut. Yang pertama ada C1 yaitu NPWP dengan NPWP 7113028241600. Nah, ada nama wajib pajaknya itu PT Jurnal Consulting Indonesia, PT yang memotong pajak dari PT Jurnal Cons tersebut. Nah, tanggal pemotongannya yaitu tanggal 2 bulan Agustus tahun 2022. Nama penanda tangannya itu PT Jurnal Cons. Nah, kemudian kita silang pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh pemotong dari atau pemungut PPh. Nah, sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.